Pertama yaitu pembacaan surah Yasin beserta qulu. Untuk selanjutnya kami mohon sedianya untuk Bapak Ustaz Perdana untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, kepada beliau dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yasinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita hari ini dijadwalkan untuk membacakan surah Yasin berjamaah di tempat saudara kita ini, sekalian digabung dengan satu persaudaraan yang dari Sungai Bengkal sekitarnya. Alhamdulillah sudah berkumpul bersama kita di sini. Ini menjadi sebuah niatan sebenarnya. Mudah-mudahan rumah ini bisa disijabkan secepat mungkin. Kami akan mengundang yasinan dan persaudaraan dari Sungai Bengkal. Alhamdulillah, walaupun rumahnya seperti inilah adanya, jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga besar dari Sungai Bengkal, persaudaraan Marga Siregar, mungkin ini agak beda hari ini pertemuannya. Itu harap kita sama-sama maklum, karena untuk untuk melaksanakan hajat daripada ahli bait kita gabung seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sore ini pengajian sedikit. Kita ini yang merantau di dunia ini, bukan merantau dari kampung ini, Pak Ustadz, Pak Yai. Kita yang merantau di dunia ini tentu punya maksud dan tujuan. Kalau dari Jawa Tengah ke sini merantau, Pak. Dari Medan ke Siko merantau juga. Tapi pada ujungnya kita ini merantau kalau itu. Sebentar lagi kalau sudah ajal itu sampai, berpindahlah kita. Jadi tentunya dalam perantauan ini, tujuan kita semua manusia ini adalah mencari kehidupan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini sudah menjadi cita-cita paripurna setiap umat manusia. Terus, apa jalannya bagi seorang hamba yang ingin mendapatkan kehidupan itu? Tentu Allah berikan jalannya. Apa jalannya? Dia turunkan Al-Quran. Di Al-Quran itu dituliskan. Di dalam Al-Quran dijelaskan kepada kita, duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Ditimpakan dan diberikan semua kehinaan itu kepada semua makhluk, semua manusia, termasuk saya dan kita yang hadir ini. Ini penjelasan Allah ini. Aina masuqifu, dimanapun dia berada, dimana saja pun dia berada, supaya kehinaan itu, supaya ketidakbaikan itu hilang dari diri kita, supaya kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat itu, ada dua cara yang ditawarkan kepada kita solusinya. Yang pertama, perbaikilah hubungan kita, hablum minallah, baik-baiklah dengan Allah pencipta nih, baik-baik dengan Allah. Cukupkah dengan baik-baik dengan Allah kehidupan bahagia dunia akhirat? Gak bisa. Kerjanya sholat aja gak pernah nyari duit, ini bahaya ini nih. Sholat terus tiba-tiba di rumah dapur gak berasap lagi, itu gak bisa. Jadi balance dia. Pertama, harus kita mampu mencari dua sisi itu, kebahagiaan dunia dan akhirat.
Caranya, setiap kita berikhtiar, jangan pernah karena ikhtiar kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang dia saking asiknya ibadah dengan Allah, jualan pun tak jualan lagi. Ini bahaya nih. Iya, kita merasa dekat dengan Allah. Bini kita, istri kita bahaya. Kaget kita pulang dari masjid dan dimasakin nasi pulau. Jadi syarat pertama itu bagus dulu hubungan kita kepada Allah. Kalau ingin bahagia, kalau ingin senang, gak ada lagi rumus secanggih apapun rumus yang dibuat ilmuwan di dunia ini. Inilah rumus Allah yang paling sempurna. Kalau kita mau mengamalkannya, insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, apa lagi? Setelah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, minimal 5 waktu itu dijalankan. Kalau ingin lebih banyak, ya buat bonusnya, buatlah sholat sunnahnya. Kalau juga masih pingin lagi yang lebih, buat sholat tahajudnya. Tambah lagi kalau pingin lebih dekat lagi, buat Senin Kamisnya. Banyak. Tetapi tidak cukup dengan ibadah itu. Kita harus bagus juga dengan sosial kita, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan kita sudah rajin sholat, rajin puasa, punya tetangga ada berteguran. Ini bahaya. Ini nggak relevan ini. Jadi harusnya yang rajin sholat itu dia akan baik berkeluarga. Minimal tak nyentak bininya lah. Minimal. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 rumus inilah kata Allah, kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, maka kita harus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Terus di dalam berhubungan dengan manusia ini, Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah menantunya Nabi. Dia pesankan ini, wahai Ali, bisa sadiqul ladhi yuqassiru bi sadiqihi wa yasbi syirah. Ini pesan Ali nih. Dalam kita bersahabat ini, bergaul ini, bersilaturahim ini, harus pandai-pandai memilih teman. Ini pesan Nabi kepada Ali. Saya sampaikan di Padang Lalang ini, supaya nyampai pesan yang disampaikan Rasulullah ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, juga insya Allah sampai di Padang Lalang ini. Apa pesannya? Wahai Ali, sejahat-jahat teman, sejahat-jahat konco, seburuk-buruk, apa bahasa Jawanya berteman Pak? Konco, konco juga ya. Sebaik, sejahat-jahat konco, seburuk-buruk teman, seburuk-buruk dongan. Kalau dongan bahasa Batak ya. Agak-agak lupa saya Pak. Apa bahasa apunya? Campur aja. Campur aja ya. Maka seburuk-buruk teman itu katanya ialah apabila kita ngobrol dengan dia kebaikan, dia simpan kebaikan itu, tapi apabila dia dapatkan dari kita kejahatan, maka dia sebarkan kejahatan itu. Itu tidak usah lagi berteman, kata Rasul kepada Ali. Itulah seburuk-buruk teman. Kalau ngobrol dengan kita manis, akhir-akhir gitulah, manis. Kebaikan dari dia, dari kita itu dia dapatkan manis. Tapi tatkala dia menemukan satu keburukan kita, langsung dia sebar, langsung dia share, hilang segala kebaikan kita. Manusia semacam itu, kata Muhammad kepada Ali, jangan kau berteman dengan orang semacam itu, wahai Ali. Saya ini tugas saya menyampaikan, entah kedengaran ke dapur, tidak tahu juga. Pokoknya saya sampaikan lah. Disampaikan juga. Kuat sikit, udah kuat ini. Kalau sudah tambah keras nanti pakai amplop itu. Ini harus slow-slow biar gak pakai amplop kan gitu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sampai ada doa ini tentang kita yang bersahabat ini, yang berteman ini, sampai ada doa diajarkan oleh Nabi supaya kita terhindar dari manusia seperti itu. Di depan kita dia baik,
kebaikan kita tidak pernah dia ceritakan ke orang lain, tapi dia menemukan satu kejahatan kita, satu kesalahan kita. Oh, ini kemana-mana nih. Setiap warung disampaikan jelas tuh. Waduh, si anu tuh apa? Begini. Nampak dia sering pakai kopiah putih gitu ya. Kalau hatinya hitam, macam-macam lah dia buat. Itu dia sebar seperti itu. Manusia seperti ini, kata Nabi, hati-hati, jangan berteman kepada orang yang mampu menyembunyikan segala kebaikan kita, tapi men-share segala keburukan kita. Itu poin yang pertama. Bahkan Nabi pernah mengajarkan doanya, ya Allah, jauhkanlah aku dari teman yang jahat, khalilun makir. Allahumma, apa doanya lupa lagi Pak Ustaz. Inilah kalau lama-lama ceramah gak pakai kopiah macam ini, sering lupa ya. Karena kamu pakai topi. Itu masalahnya sebenarnya nih. Ya Allah, jauhkanlah aku min khalilin makir, ainaihu yarani wa qalbuhu mar'ani. Ini doa Nabi nih. Saking takutnya dia manusia semacam itu, dia sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari teman khalilun makir, teman yang makar, teman yang jahat. Ainaihu, matanya melihat aku dengan ramah gembira, wa qalbuhu mar'ani, tetapi hatinya ingin menyujuk saya dari belakang. Jadi kalau tikam dari belakang itu bukan istilah sekarang Pak Kiai. Zaman Nabi lah ada macam itu tuh. Cuman bahasanya di sini apa? Tikam dari belakang. Nah, istilahnya itu berkawan tuh. Tetapi di zaman Nabi pun sudah ada istilah ini, makanya Nabi sempat berdoa dijauhkan dari teman yang semacam itu. Contoh Pak Muji nih. Kalau dihitung-hitung kebaikan dia ke saya tidak terhitung lagi. Tapi karena saya ada sedikit kesalahan dia, langsung kesalahan ini yang saya sebar kemana-mana. Kebaikan dia yang segudang itu tidak lagi saya keluarkan. Yang semacam itulah tak boleh kita berkawan semacam itu. Ini pesan Nabi kepada menantunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Saya hanya menyampaikan bela. Penting ciri-cirinya kita sampaikan. Yang selanjutnya, apalagi pesan Nabi kepada Ali, ya Ali, lisadaqati alamatun. Untuk berteman itu ada ciri-cirinya. Nabi menyampaikan ini. Apa ciri-cirinya? Ayyaj'alu maluhu duna maluh wa nafs duna nafsu wa araduhu dunal arad. Ali, jangan engkau berkawan kepada orang yang selalu merasa dia di atas. Ini hati-hati kita nih. Umpamanya nih, dia tidak pernah kalah dengan kita lah. Kalau kita lihat orang bertemu berdua ngobrol, langsung dia ceritakan kekayaannya kepada orang ini. Dia langsung di atas. Diganti judul tentang ilmu, langsung dia lebih pintar dari itu. Kawannya ngobrol tuh. Kalau kita ngobrol tentang ilmu politiknya jauh lebih tinggi lagi. Tidak pernah menang kawan yang di samping dia, teman dia berkomunikasi itu. Diajarkan, dibuat judulnya tentang ilmu kebal, dia lah jauh lebih kebal lagi dari orang. Akhirnya kawan dia berkomunikasi itu tidak pernah menang. Dia itulah paling tinggi itu. Jadi kata Nabi, kalau ketemu manusia macam itu, jauh-jauhilah. Tidak cocok berkawan dengan orang yang punya sifat tinggi itu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita sampaikan. Kenapa dalam bersosial ini, bermasyarakat ini, kita butuh kawan, kita butuh teman. Ternyata ingin meraih kebahagiaan dunia itu, syaratnya yang pertama dekat dengan Allah, yang kedua banyak kenalan, banyak family, banyak konco. Bahasa Jawanya apa Mas? Sama. Konco juga ya? Banyak dongan. Banyak dongan, Batang, banyak dongan. Bang Ali ini kalau bahasa Batak pintar dia nih. Bahkan kalah gitu dibuatnya. Jadi bapak-bapak diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata Nabi kepada Ali, ini pesan beliau, Ali, jangan engkau berkawan dengan orang, tapi bahasanya dibuat begini. Al-fisadid khairun, apa? 1000 kawan khairun min aduwul wahid.
1000 kawan itu masih dianggap qalil. Alfu sadiqun qalila. Kalau kita punya kawan 1000 itu masih dianggap sedikit. Tetapi al-aduwul wahidu katsir. Kata Nabi, kalau punya satu musuh saja itu sudah dianggap bahaya banyak. 1000 teman dianggap sedikit, satu musuh dianggap. Ini pesan ini jauh-jauh sudah menyampaikan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Apa makna yang dalam hadis ini? Ternyata carilah orang manusia yang tidak mau memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Sudah mau ini nih, aduh memang kalau dihitung-hitung tidak ada gunanya berkawan dengan dia. Sudah mau diputuskan, seumur hidup tidak usah berkawan dengan dia. Lebih baik sama-sama mati. Lebih baik sama-sama hancur daripada berkawan dengan dia. Kalau itu modelnya, tinggalkan itu. Tapi carilah manusia yang selalu berperhitungan. Sejahat apapun orang kepada dia, dia tidak mau memutuskan silaturahim karena dianggap satu musuh saja sudah banyak. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu pengajian sore kita nih. Ini pengajiannya singkat-singkat baik, cuman kalau di Isra Mi'raj Maulid Nabi tak disampaikan seperti ini. Nggak disampaikan itu. Makanya pengajian-pengajian seperti ini dibutuhkan untuk mencoba mentadaburi hati kita. Jangan sampai hati kita ini benci tatkala ada orang menyampaikan kebenaran. Kalau sudah sampai ada orang benci mendengarkan kebaikan, ini udah bahaya nih. Banyak itu Pak Yai, apalah Ustaz itu ceramah-ceramah baik, lebih baik macam saya, belum tentu dia masuk surga, saya belum, katanya. Dia sudah tidak ke masjid, dia sudah tidak sholat, dia hanya di rumahnya, tapi katanya masih lebih berkesempatan lagi dia masuk surga daripada orang yang ceramah di masjid itu. Kan luar biasa itu. Nah, jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tipe yang boleh kita kawani, kita temani, kita jadikan sahabat itu adalah satu, orang yang mau membuka kebaikan yang kita tanamkan dan menutup rapat kesalahan yang kita perbuat. Berkawanlah dengan dia. Yang kedua, berkawanlah. Tadi jangan berkawan, ini berkawanlah dengan orang yang selalu memuliakan Anda. Kita miskin pun tak pernah dilecehkannya. Padahal dari segi ekonomi, kemampuan dan sebagainya dia jauh di atas kita. Tapi tatkala dia bicara dengan kita, seolah-olah kita sama rendah. Yang semacam ini, kalau sudah ketemu manusia semacam itu, jangan lagi jauh-jauh dari dia. Genggam seerat-eratnya, jadikan dia sahabatmu. Yang ketiga, mencari teman itu, carilah manusia yang tidak mau memutus silaturahim. Apa bahasa bedanya itu? Berpecat. Apa namanya? Bang Ali, apa namanya itu? Kalau dia udah tidak cocok dengan orang lain langsung berpecat. Apa namanya? Apa bahasa Indonesia aja tuh? Tak mau lagi dia teguran tuh, sekali dia salah, tak mau lagi teguran. Putus katanya. Putus hubungan dengan nyamuk. Lebih baik tak berteguran sampai hari kiamat katanya. Keras orangnya. Nah, jadi yang semacam itu jangan dijadikan dia sahabat, tapi carilah sahabat orang manusia yang tidak mau pernah memutuskan silaturahim sebanyak apapun kesalahan yang dibuat orang kepadanya. Jadi barangkali itu saja bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pengajian singkat ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan pertemuan kita ini adalah dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia seperti ini, duduk santai enak. Insya Allah pun nanti akan kita lihat tayangan film kehidupan ini nanti di akhirat. Setelah dunia ini kiamat, itu nampak lagi macam kita ini Pak Yai, nampak lagi nih macam mana cara duduk kita, ustaznya berkopiah apa tidak, itu nampak lagi tuh. Karena ini akan semua dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau datang ke sini penuh dengan niat keikhlasan. Itu saja barangkali, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Enggak pakai kopi ya saya Pak Yai.